Pendengar dimanapun berada, terima kasih masih bersama di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari. Kita akan ikuti acara selanjutnya, Dialog Interaktif Program 1. Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita bahas bersama dalam Dialog Interaktif bersama para narasumber yang berkompeten. Program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz. Sekali lagi selamat pagi pendengar setia Pro 1 dimanapun berada. Senang sekali saya Nelly Mansura kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Interaktif pada pagi hari ini, Rabu 20 Agustus 2025. Dan untuk edisi kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting ya, yaitu tentang percepatan pembangunan dan layanan kesehatan Papua Barat. Isu layanan kesehatan memang menjadi perhatian kita semua, perhatian bersama, karena ini menyangkut hak dasar masyarakat juga, terutama bagaimana pemerataan dan percepatan pelayanan bisa dirasakan hingga ke daerah pedalaman juga kalau bisa dimungkinkan ya, dan juga masyarakat ya. Dan telah hadir bersama-sama dengan saya di studio Pro 1 ada 3 narasumber ya. Kita sapa dulu yang ada di studio Pro 1. Ada Bapak Dr. Alwan Rimosan SPB, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Selamat pagi Dr. Alwan. Selamat pagi Bu Selvi. Iya. Salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat selalu. Baik, dan yang selanjutnya ada Bapak Romanus Pegan SH. Saya salah sebut nama? Pagi tidak salah juga. Iya. Karena saya biasa di lasimnya di suku mereka panggil saya Romanus Pegan. Biar orang lebih kenal ya Pak ya. Betul. Iya. Baik, anggota Pokja Papua Barat BP3OKP RI perwakilan Papua Barat ya. Dan juga ada Dr. Felix Duit SP PDMSC MPH, anggota Pokja Papua Sehat BP3OKP RI perwakilan Papua Barat. Kita coba sapa Pak Felix dulu ya Bapak ya. Oke. Insert. Ya, selamat pagi Dr. Felix. Selamat pagi. Ya, Dok, izin bisa mendengarkan suara saya? Bisa. Iya, baik. Salam sehat Pak Dokter. Salam sehat. Ya, izin Pak Dokter, tadi saya sudah memperkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Dr. Alwan dan juga Bapak Romanus. Siap. Ya. Salam buat Dr. Alwan sama Pak Romanus ya. Ya, salam kembali. Salam balik Pak Dokter. Iya. Felix, ya. Baik, Dok, ini terkait dengan topik kita nih ya. Topik kita yaitu tentang percepatan pembangunan dan layanan kesehatan Papua Barat nih. Ya. Dok, menurut dokter nih, sejauh mana kualitas layanan kesehatan di Papua Barat sudah sesuai dengan standar nasional? Ya, terima kasih. Bu Cornelia ya. Iya, siap Bapak. Nelly, panggil Nelly aja Pak. Nelly, Bu Iya. Nelly ya, Bu Nelly siap. Izin Dr. Alwan dan Pak Romanus ya. Siap. Memang terima kasih untuk topik hari ini, percepatan pembangunan layanan kesehatan Papua Barat. Ya, memang kalau kita bicara dalam konteks nasional, memang kita
dalam dalam banyak parameter ya, khusus di bidang kesehatan tuh kita tertinggal jauh. Ya, dan dalam cakupan pelayanan maupun kondisi masalah kesehatan di Papua secara umum dan Papua Barat itu memang kita ya bisa dikatakan memprihatinkan lah ya kondisi kesehatan di Papua. Nah, jadi memang dalam kesempatan ini dengan topik percepatan pembangunan dan layanan kesehatan Papua Barat ini sebenarnya kan mengandung arti bahwa sebenarnya kita sedang dalam kondisi yang memprihatinkan begitu. Sehingga kita harus melakukan langkah-langkah percepatan begitu. Ya, kalau dalam kondisi yang memprihatinkan ini ya katakan kita sudah dalam situasi yang emergensi begitu. Membutuhkan segera langkah-langkah cepat untuk penanganan situasi ini. Nah, kemudian juga kalau kita bicara dalam konteks percepatan ini kan mengandung arti bahwa kita ini tertinggal begitu. Ada ketertinggalan. Nah, kalau tertinggal ini sebenarnya kita bukan mau membandingkan dengan daerah lain, bisa dalam konteks itu bisa. Tetapi sesungguhnya kita tertinggal dalam pembangunan dan layanan kesehatan bagi masyarakat kita begitu. Secara khusus orang asli Papua begitu. Nah, kemudian juga dalam konteks percepatan ini kita bicara akses begitu. Hari ini ya kita sejujurnya bahwa akses pelayanan itu belum menjangkau kebutuhan masyarakat kita. Bahkan yang ada di kota sampai ada di pedesaan begitu. Nah, sehingga ini membutuhkan langkah-langkah percepatan untuk pemenuhan akses itu begitu. Nah, kalau kita bicara akses itu kan tidak hanya sekedar fisik bangunan yang kita bangun, kita siapkan sarana prasarana, peralatan medis, obat-obatan, bahan medis habis pakai yang seharusnya menjadi sumber daya dan termasuk sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menyiapkan akses itu masih jauh juga dari hari ini. Yang terlihat itu fisik bangunan saja yang terbangun begitu. Tetapi sarana pendukungnya, peralatan medisnya, SDM-nya, obat-obatan dan bahan medis habis pakai itu bisa dikatakan ya masih minim ya. Menjadi standar kita gitu. Jauh sekali. Nah, belum lagi kita bicara kalau semua itu disiapkan operasionalnya. Apakah berfungsi atau tidak begitu? Nah, jadi walaupun kita siapkan semua ya sarana fisik bangunan sampai sarana prasarana, penunjang medis, obat-obatan, bahan medis, itu belum menjamin bahwa itu akan operasional begitu. Karena itu harus ada dalam satu sistem manajemen, satu kelembagaan begitu. Nah, hari ini yang kita lihat juga sekalipun itu disiapkan ya sampai di pedalaman, di kampung-kampung, tetapi kita tidak bisa pasif itu karena masyarakat kita tuh tidak banyak yang datang menggunakan fasilitas yang ada. Makanya kita harus proaktif untuk melakukan pelayanan luar gedung yang menjangkau mereka begitu, mendatangi mereka. Karena kita sama-sama tahu bahwa di daerah pedalaman itu mereka untuk datang ke fasilitas pelayanan itu kan butuh transportasi. Tidak ada transportasi umum begitu. Mereka mau pakai apa? Datang ke puskesmas. Dan kami sudah dari BP3OKP itu sudah turun melihat fakta di lapangan seperti itu. Sekalipun kita menyiapkan semua fasilitas kesehatan, sumber daya yang dibutuhkan semua kita siapkan. Tidak ada jaminan bahwa akses itu akan terjadi karena siapa yang datang? Masyarakat ini kan membutuhkan transportasi. Tidak ada transportasi. Jadi begini, Nelly, banyak hal yang ketika kita bicara di ranah kebijakan, itu enak itu didengar. Tetapi di tingkat implementasi di lapangan jauh dari harapan. Begitu. Nah, ini harus menjadi catatan penting untuk kita semua sebagai penyelenggara pemerintahan. Nah, termasuk kita di Dinas Kesehatan. Ini Dr. Alwan ada. Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten. Tidak cukup kita bicara di ranah kebijakan dan tidak cukup kita bikin perencanaan dalam satu dokumen perencanaan. Tetapi faktanya hari ini itu tidak di lapangan itu jauh dari harapan begitu. Nah, ini satu PR besar untuk kita semua begitu. Nah, BP3OKP ini punya tugas. Kenapa? Kenapa ada BP3OKP? Karena memang mungkin bangsa ini melihat dalam implementasi ya otonomi khusus tanah Papua ini sudah jilid 1 sudah tidak ya bisa dibilang tidak mencapai sasaran mensejahterakan orang asli Papua, termasuk kesehatan orang asli Papua.
Nah, apakah ini sekarang masuk jilid 2 ini kita mau gagal lagi begitu? Nah, mari kita melakukan satu introspeksi, evaluasi secara komprehensif begitu. Iya. Ya, hari ini kan kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi mari kita angkat fakta dan kita harus berbenah begitu. Jangan kita puas diri. Nah, terlalu banyak hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Itu banyak bolong-bolongnya antara kebijakan dan implementasi itu tidak jalan begitu. Mungkin sementara begitu dulu, Iya. Bu Nelly. Iya. Itu yang saya harus sampaikan. Iya, Dokter Terima Felix, kasih. kami harap dokter masih tetap bersama kami ya dok, untuk nanti mungkin dokter ingin menanggapi. Iya, iya baik. Sekarang kita ke Dokter Alwan nih. Ya. Seperti tadi apa yang disampaikan oleh Dokter Felix nih. Nah ini Pak Dokter nih, Pak Dokter Alwan. Ibarat kita mau perang nih pasti harus kita punya strategis nih. Ya. Iya. Bagaimana strategis dari Dinas Kesehatan Papua Barat untuk mempercepat pembangunan layanan kesehatan nih? Ya, mungkin terima kasih untuk Bu Nelly. Tapi apa yang disampaikan oleh Dr. Felix, memang betul fakta di lapangan seperti itu. Memang kita lihat bahwa kebijakan dan regulasi itu sudah dibuat sedemikian rupa. Ada rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJMD-nya yang kita buat, terus kemudian dengan Inpres 9 nomor 2017 itu untuk bagaimana menjadi fondasi untuk memperkuat pelayanan di Papua Barat. Kemudian ada Otsus Papua yang tadi sampaikan sudah jilid kedua ini ya, sehingga ini merupakan satu langkah yang harus kita percepat, lebih sinkron lagi antara Dinas Kesehatan, Bapeda, kemudian PP3 OKP, kemudian dari legislatif, DPR, kemudian dengan lintas sektoral. Iya. Ya, lintas sektoral yang tadi disampaikan bahwa akses. Ya, kita punya layanan bagus tapi puskesmas sudah ada di situ, namun rakyat atau masyarakat mau ke puskesmas itu susah ya. Untuk layanan dasar primer atau puskesmas yang ada, yang pustu di depan yang paling dekat dengan masyarakat adalah pustu ya, pustu ya. Di dalam satu kampung atau 3 kampung jadi kemudian satu pustu. Itu sudah kita sudah berupaya bagaimana sedemikian rupa sehingga sumber daya manusianya itu harus tersedia. Ya, puskesmas dalam hal ini sekarang ini kita lihat di Papua Barat ini yang kita harus kejar untuk SDM kesehatan 9 nakes, 9 tenaga kesehatan dasar saja itu ketersediaan itu hanya sekitar 50% untuk kurang lebih 80 puskesmas yang ada di 50% ya? hanya 50% saja di 80 puskesmas yang ada di 7 kabupaten. Kemudian ketersediaan dokter gigi yang ada di puskesmas, nah, itu hanya 20%. Iya. Nah, gimana dengan orang kalau sakit itu kemudian datang ke puskesmas tidak ada dokter giginya? Iya, mereka itu hanya, apalagi yang tinggal di daerah mungkin terpencil atau dari pinggiran, mereka harus turun ke kota lagi. Harus turun ke kota, jadinya untuk cari puskesmas yang ada dokter giginya. Benar. Ya, kemudian kita bilang rumah sakit untuk layanan rujukan. Ya. Ya, ketemu rumah sakit ini ketersediaan 4 dokter spesialis dasar itu aja di 7 kabupaten ini mungkin hanya sekitar 60-70%. Ada dokter spesialis bedah yang kita kontrak, nanti sebentar lagi mereka harus pergi sehingga kosong lagi. Nah, jadi seperti itu. Jadi inilah yang kita bilang bagaimana caranya kita melakukan strategi-strategi atau langkah-langkah penting untuk bagaimana menutupi atau mengisi kekurangan-kekurangan seperti ini. Dan kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat kita sudah menganalisa semuanya dan kita melihat kita gabungkan dengan program Quick Wins daripada Pak Prabowo yang salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian bagaimana upaya peningkatan rumah sakit tipe D Pratama untuk menjadi tipe C. Itu nanti tahun 2026 kita ada satu rumah sakit yang akan kita naikkan itu di rumah sakit Pratama di Pegaf ini, mudah-mudahan lokus atau titik lokus untuk tidak bergeser. Mungkin kita tetap untuk sudah di planning gitu ya. Kita planning seperti itu di 2026. Kemudian kita lihat tadi SDM, kemudian dari sumber pembiayaan kesehatan itu ada BPJS. Ya, tapi BPJS kita lihat pada saat sekarang ini hanya bisa bagus untuk melayani pelayanan dasar untuk masyarakat, rujukan juga. Kemudian ada hal-hal penting lagi yang mungkin
tidak bisa dilayani oleh BPJS. Nah, maka dari itu ada upaya dari kita bersyukur sekali dari Bapak Gubernur Papua Barat Pak Domingus Macan yang merilis atau membuat satu langkah-langkah strategis untuk bagaimana kita dorong Papua Barat sehat. Kita dorong Papua Barat sehat itu artinya bagaimana dia mengcover hal-hal yang tidak di-cover oleh BPJS. Pada saat ini kita lihat masalah obat kadang-kadang tidak ada di dalam tidak tercover oleh BPJS, maka pasien beli atau keluarga pasien beli keluar atau mungkin kantong darah dan lain-lain, maka itulah nanti Papua Barat Sehat yang akan mengcover hal-hal seperti itu. Saya kira mungkin awal seperti itu, nanti kita lanjut. Nah, kita ke Bapak Romanus nih. Pak Romanus ini kan di Pokja juga BP3OKPA. Bagaimana menurut Pak Romanus nih, bagaimana peran Pokja Papua Sehat Papua dalam mengawal kebijakan layanan kesehatan? Baik, terima kasih Bu Nelly. Saya sangat senang sekali bisa diskusi bersama di pagi hari ini. Kalau saya turun di 5 kabupaten yang sudah saya lakukan bersama Dr. Felix itu, memang apa yang disampaikan Dr. Felix itu kami temukan di lapangan. Pelayanan kesehatan kita untuk khususnya orang asli Papua itu sangat memprihatinkan. Nah di sini bahwa sehingga kami menemukan bahwa banyak persoalan. Pertama itu mungkin database kita itu juga tidak baik. Oleh kami ingin BP3OKPA ingin ada pemilahan data orang asli Papua dengan Nusantara. Mengapa begitu? Karena sehingga kita bisa tahu bahwa fasilitas yang ada yang telah dibangun disediakan pemerintah itu betulkah dinikmati oleh orang asli Papua? Karena saya kasih contoh di Babos saja yang kami pergi itu 2 hari saya ada di situ. Ternyata kami lihat di puskesmas itu 10-20% itu orang asli Papua hadir di situ. Dan mereka tidak menggunakan fasilitas. Apakah karena memang tadi akses mereka ke puskesmas tidak ada, ataukah biayanya tidak ada, transportasi mereka tidak punya. Dan terus terang kita tanya soal kartu BPJS tadi, mereka bilang kami tidak punya. Kami tidak punya. Bagaimana mereka kita jadi UHC yang digadang-gadang oleh BPJS bilang 90 berapa 8% itu bagi saya cukup rasa ketawa begitu menurut saya, karena orang di kampung-kampung ini tidak punya kartu BPJS, memprihatinkan. Nah, orang asli Papua itu kan ada di pesisir, di gunung, di lembah. Kalau di kota mungkin mereka bisa menggunakan fasilitas itu, kalau mereka di sana sulit. Iya, jadi kami punya rekomendasi. Saya pulang dari kemarin terakhir dari Kaimana dan Fafak, kami berkesimpulan bahwa ini harus ada kita punya sistem pelayanan kesehatan daerah. Iya, memang secara nasional kan kita sudah punya JKN, tapi di daerah otsus ini kita harus punya juga, sehingga kita boleh melihat bahwa pertama menurut saya harus ada ini penguatan kelembagaan. Itu penting. Banyak contoh. Ini minta maaf Dr. Awan, di banyak puskesmas di pedalaman kami lihat kepala puskesmas itu justru ada di kota. Dia tinggal. Dan ini juga ini penguatan itu harus kita perkuat, sehingga kita harus evaluasi mereka ini. Kalau memang tidak bisa ya harus diganti. Harus diganti supaya pelayanan kesehatan betul-betul. Kan ini kan lompatan, percepatan itu lompatan. Kedua itu pelayanan tadi seperti dokter bilang, saya tambahkan dari Dr. Felix tadi, pelayanan di luar gedung, artinya kita harus sambut dari hulu. Pelayanan itu harus dulu kita perkuat dulu puskesmas. Jadi anggaran tidak usah kita habiskan di kota, kita perkuat di hulu ini adalah puskesmas, sehingga kita bangun dari sana, sehingga di sana kita bisa temukan penemuan dini penyakit, sehingga mereka ke kota itu, ke rumah sakit itu sebenarnya untuk pengobatan. Tidak jadi istilah saya bahwa jangan sampai rumah sakit itu jadi sampah, artinya mereka jadi terminal untuk menuju kematian. Nah, ini tidak boleh. Jadi kita atasi dari hulu memang, sehingga betul-betul biayanya menjadi ringan. Nah, kembali kepada tadi disinggung sedikit BPJS tadi. Memang kita tahu regulasi BPJS kan nasional, Bu Nelly. Jadi tidak bisa kita terapkan di otsus ini karena geografis kita ini memang luar biasa. Sedangkan transportasi tidak ditanggung oleh BPJS. Nah, tadi disinggung dokter, kartu Papua Sehat itulah sebenarnya bagi kami itulah jalan keluar
untuk bisa membiayai transportasi, obat-obatan dan lain sebagainya tadi yang disampaikan oleh Dr. Alwan tadi. Jadi saya kira itu penting sekali, ini segera kita hidupkan ini kartu Papua Barat Sehat untuk mengatasi apa yang tidak ditanggung oleh BPJS. Jadi kami BPT Gokope tidak menyalahkan BPJS ini baik, itu tidak. Kita semua punya maksud niat yang sama untuk membangun tanah Papua dan orientasi prioritas kita pada orang asli Papua. Saya kira itu sementara itu dulu. Iya. Kasih. Baik, terima kasih. Topik yang memang menarik nih. Pendengar, untuk Anda yang ingin berinteraksi langsung, silakan. Kami nantikan atensi Anda di 0823 1176 1144, dan ada ketiga narasumber kita yang akan siap menjawab ya, yang menjadi keluh kesah atau mungkin saran ya. Silakan bergabung bersama kami di 0823 1176 1145 ya. Ya, baik. Kita kembali lagi ke halo Dr. Felix. Ya, benar. Ya. Baik, Dok, izin saya ingin bertanya kembali nih, Dok. Siap. Ya, Dok, menurut dokter nih, apakah menurut dokter seberapa pentingnya atau seberapa bisanya pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung layanan kesehatan di Papua Barat dan juga tantangannya? Ya, terima kasih Bu Nelly. Ya. Ya, memang teknologi digital ini ya suka tidak suka memang kita harus siap untuk menyesuaikan untuk dapat menggunakan ini teknologi digital ini, termasuk kita di Papua ya. Nah, tetapi itu tidak bisa langsung begitu saja secepatnya itu bisa diterapkan, itu ya paling tidak berproses lah. Nah, untuk kesananya itu memang kita ini ya Bu Nelly, saya harus sampaikan ya, kalau tadi pertanyaan ke Dr. Alwan itu berkaitan dengan strategi, itu penting memang. Ya, strategi kita dalam rangka untuk bagaimana membangun kesehatan di tanah Papua ini dan khususnya di Papua Barat. Nah, sejujurnya saya mau bilang bahwa hari ini tuh kita itu seolah-olah tergantung pada kebijakan pusat begitu. Sementara kita di daerah itu tidak buat kajian-kajian khusus telah yang berkaitan dengan permasalahan kita begitu. Nah, jadi memang dalam rangka ini pembangunan kesehatan secara nasional itu ada namanya sistem kesehatan nasional, ya. Nah, seharusnya itu bisa ditindaklanjuti dengan sistem kesehatan daerah. Kalau sistem kesehatan daerah ini saya mau bilang itu dia seperti rel begitu. Apapun kebijakan pembangunan sektor kesehatan, layanan kesehatan, siapapun yang terlibat di dalam proses ini, itu kita ada dalam satu rel begitu, menuju sasarannya kemana begitu. Nah, hari ini kan kita tidak punya itu satu regulasi, satu kebijakan yang berkaitan dengan sistem kesehatan daerah. Jadi seolah-olah kita ini dulu tunggu nanti perintah dari Kementerian Kesehatan, baru kita mulai bergerak begitu. Jadi seolah-olah, maaf kata saya sering bilang bahwa ini rumah kita yang tahu rumah kita begitu. Iya. Airnya jalan atau tidak, listriknya padam atau tidak, anak kita tuh lapar atau tidak, anak kita tuh kurang gizi kah tidak, sudah makan atau belum, anak kita sakit kah tidak, kita yang tahu gitu loh. Nah, kenapa kita tunggu orang luar yang berteriak dulu baru kita mulai sibuk begitu. Nah, ini yang terjadi, fakta hari ini kita seperti itu di daerah. Nah, kita tergantung dari orang luar yang melihat kita begitu. Mereka bicara stunting baru kita mulai sibuk, mulai keluar mencari-cari adakah stunting di tempat kita. Loh, itu anak-anak kita hidup di rumah kita, kenapa kita nggak tahu begitu. Iya. Nah, jadi itu yang hari ini tuh seperti itu, Bu Nelly, saya harus buka ini. Nah, memangnya dulu nggak ada stunting udah ada, tapi kita ini kan tidak bekerja sungguh-sungguh untuk melihat bahwa anak-anak kita tuh seperti apa dalam rumah ini. Sakit sekolah kah tidak, banyak anak-anak putus sekolah yang tidak bisa sekolah, yang hari ini sakit mau berobat tidak bisa begitu. Nah, jadi
hal-hal seperti ini kan yang tadi saya analogikan itu. Orang tetangga, orang luar dari Jakarta tuh lihat kita, tapi kita sendiri tidak lihat dalam rumah kita gitu. Ya. Ini kan sesuatu yang ironi gitu. Nah, jadi memang strateginya kita harus punya sistem kesehatan daerah yang ya komponennya apa? Sistem kesehatan daerah itu ada komponennya untuk membuat itu. Yang tadi sudah disinggung oleh Pak Romanus ya. Yang pertama itu berkaitan dengan penguatan kelembagaan. Hari ini apapun yang kita bicara menjadi kebijakan, itu kan dieksekusi oleh lembaga teknis. Ya. Mulai dari tingkat puskesmas. Iya, jalan enggak? Iya kan? Iya. Nah, di sana tuh berkaitan dengan kepemimpinan, leadership begitu loh. Nah, kalau bicara leadership ini kan kita harus bicara kompetensi, profesionalisme begitu loh. Nah, kepemimpinan itu harus diberikan target begitu, indikator-indikator capaian selama kamu pimpin puskesmas itu targetnya apa begitu. Dan itu dievaluasi, dimonitoring begitu. Kalau perlu dibikin fakta integritas begitu. Ya. Kalau nggak bisa, ya dengan sendirinya Anda harus mundur begitu. Begitu loh. Iya. Itu komponen pertama berkaitan dengan penguatan. Yang kedua kita bicara database. Yang tadi sudah disinggung Pak Romanus. Aduh, mohon maaf. Kita ini bicara bikin perencanaan tapi datanya tuh lemah sekali. Database kesehatan. Lah kita jadi bingung, kamu bisa bikin perencanaan kok datanya dari mana? Begitu. Lemah kita data hari ini, begitu. Nah, kemudian yang ketiga, kita bicara ini kan bicara pelayanan tuh kita harus bicara pelayanan ya. Itu kita bicara pondasinya dari mana, begitu. Pelayanan kesehatan itu pondasinya tuh dari sejak dalam kandungan itu, kehidupan itu loh. Nah, hari ini ibu hamil itu terlantar kok. Datang ke rumah sakit itu sudah HB 2, 3. Dia ada masalah baru datang ke rumah sakit. Itu orang asli Papua. Data di lapangan seperti itu. Nah, pertanyaannya hari ini kita melakukan ANC, antenatal care bagi ibu hamil itu sejauh mana cakupannya? Nah, kemudian yang keempat, dalam sistem kesehatan daerah kita bicara strategi itu dari hulu yang tadi sudah disinggung oleh Pak Romanus. Jangan tunggu di hilir. Orang sudah datang mau mati baru kita urus. Capek kita. Sumber dayanya luar biasa, teknologinya, alat-alat segala macam. Hasilnya tidak maksimal. Biaya besar. Tapi kita harus punya strategi dari hulu. Bagaimana penemuan dini dan pengobatan dini. Hari ini TBC tidak habis-habis. HIV terus jalan. Lah karena kita tidak temukan sejak dini untuk kita obati supaya dia tidak menular lagi kepada yang lain. Begitu. Kita biarkan terjadi pembiaran itu. Pengobatan pun tidak tuntas. Begitu. Nah, belum lagi kita bicara yang komponen berikut itu bicara akses dan mutu pelayanan yang tadi saya sudah singgung ya dari awal. Iya. Nah, ya komponen-komponen berikut kesejahteraan nakes. Siapa yang mau pergi ke daerah-daerah kalau kesejahteraannya tidak diperhatikan, keamanannya. Nah, kemudian yang terakhir dalam sistem kesehatan daerah itu lakukan monitoring dan evaluasi. Hari ini kita tidak lakukan hal-hal seperti itu. Nah, kita ini cuma ya bagaimana ya nanti bikin perencanaan sibuk, kita duduk bikin perencanaan begitu ya. Lah perencanaan itu semua di atas kertas kok. Pertanyaannya itu tereksekusi atau tidak? Itu jadi soal hari ini. Ibu Neri, mohon maaf, saya bicara atas nama BP3OKP ini, tanggung jawabnya besar loh kita ini. Begitu. Dan hari ini saya lihat kalau sistem penyelenggaraan pemerintahan seperti ini, kita akan gagal lagi dalam implementasi otonomi khusus jilid 2. Percaya, Bu Nelly, saya harus bilang itu. Ya. Gitu ya, Bu Nelly. Iya, siap. Baik, kita mungkin satu yang saya ingin menegaskan untuk Dr. Alwan. Dr. Alwan terkait dengan kebijakan ini ya Papua Barat Sehat ini, saya sudah lihat keputusan itu Gubernur ya tentang pembiayaan jaminan kesehatan bagi orang asli Papua di Provinsi Papua Barat. Ini komponen pembiayaan ini sebenarnya perlu kita bicara juga dari BP3OKP. Mungkin dalam waktu dekat kita akan FGD lah ya sama Dinkes, BPJS. Nah ini tanggung jawab kita BP3OKP ini belum ada. Bagaimana orang dari puskesmas semua datang ke rumah sakit, transportasi siapa yang tanggung jawab? Ini belum ada dalam komponen pembiayaan dalam SK Gubernur ini. Nah ini masalah yang sering dihadapi oleh orang asli Papua. Itu tidak masuk dalam pembiayaan ini. Yang saya baca ini itu hanya merujuk orang keluar.
keluar Papua Barat. Nah, berapa banyak kita orang Papua yang mau dirujuk keluar, orang dari kampung, dari distrik sana, ngapain kita urus mereka rujuk keluar? Kita selesaikan masalah mereka dulu yang dari puskesmas ke rumah sakit ini. Transportasi, berapa banyak orang Papua yang menggunakan rumah sakit Manokwari hari ini, rumah sakit provinsi. Presentasinya kecil, di bawah 30%, karena masalah akses transportasi. Ya. Apa mau datang? Begitu. Ini belum ada dalam pembiayaan ini. Kemudian strategi kita sebenarnya pelayanan luar gedung. Puskesmas itu harus diperkuat. Nah, BPJS tidak membiayai itu pelayanan luar gedung. Nah, tadi yang kita bicara supaya akses itu mencapai target orang asli Papua, karena dia tidak bisa datang ke puskesmas, pelayanan luar gedung harus diperkuat. Nah, mereka yang melakukan aktivitas pelayanan ini, screening, pengobatan dini, itu dibayar begitu. Kegiatan ini. Nah, BPJS tidak menanggung itu. BPJS hanya membayar kapitasi di tingkat puskesmas. Jadi cenderung orang puskesmas itu pasif begitu. Dia tidak melakukan aktivitas pelayanan luar gedung begitu. Nah, ini harus dilihat, dikaji baik karena kami dari BP3OKP melihat apapun kebijakan itu harus mencapai indikator Papua sehat begitu. Bagaimana usia harapan hidup masyarakat itu tinggi, menekan angka kesakitan, angka kematian begitu loh. Kemudian stuntingnya, kemudian malarianya, HIV-nya, TBC-nya. Ini kita betul-betul akan menjadi perhatian kita. Lah kalau ini kita tidak buat strategi-strategi seperti itu, kita akan dari waktu ke waktu tidak selesai masalah ini, begitu. Iya. Dan kita terus ada dalam satu keprihatinan, begitu. Baik. Begitu Ibu Nelly. Iya, siap. Baik, kita ke Dr. Alon lagi nih. Dok, sebagai kepala dinas nih, apa kebijakan prioritas pemerintah provinsi untuk kita bicara 5 tahun ke depan ini untuk mempercepat pembangunan layanan kesehatan? Ya, Bu Nelly ya, dari apa yang disampaikan oleh Pak Felix, memang sebenarnya ini adalah suatu hal yang harus kita bersama-sama. Kita sudah berapa kali melaksanakan Raker Kesda, rapat kerja kesehatan daerah, yang mana untuk memonitoring, mengevaluasi masing-masing dinas kesehatan. Kemudian dari Kemenkes juga ikut sebagai bimbingan wilayah untuk Papua Barat. Mereka turut juga membantu kita untuk bagaimana pelayanan kesehatan ini, kemudian mutu pelayanan bisa jalan dengan baik. Ya, memang betul bahwa kita tahu bahwa untuk upaya-upaya kesehatan perorangan untuk kesehatan masyarakat itu titik beratnya itu pada UPT di awal, di depan itu puskesmas, ujung tombak, pustu dan puskesmas. Maka usaha-usaha promotif dan preventif itu kita harus perkuat di situ. Ya, sehingga deteksi dini dari beberapa macam penyakit yang ada, yang terutama yang kita lihat 95% malaria itu untuk nasional itu penyumbang terbesar itu ada di Papua. Maka teman-teman di puskesmas, dari dinas kesehatan kabupaten itu harus lebih awal, lebih dini untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan preventif dan promotif untuk pencegahan malaria dan penyakit-penyakit yang lain yang menular maupun tidak menular. Nah, itu yang saya kira bagaimana kita merevitalisasi posyandu, puskesmas pembantu, kemudian bagaimana puskesmas bisa berjalan dengan baik. Yang tadi ada masalah leadership, kemudian masalah nakes yang ada. Ini sebenarnya keterkaitan sangat banyak sekali. Memang betul kalau kita bilang Papua Barat dalam hal ini adalah gap yang besar untuk SDM-nya, SDM nakesnya. Maka dari itu salah satu upaya yang kita sudah lakukan dengan Bapak Gubernur, dengan visi dan misi beliau yang aman, bermartabat, mandiri dan sejahtera, itu sudah salah satunya adalah kita bagaimana menghadirkan rumah sakit vertikal atau Kemenkes yang ada di Papua Barat dengan pusat pendidikan kesehatan. Ya, untuk menjawab yang tadi kekurangan nakes itu. Nah, terus kemudian di situ nanti akan ada disiapkan oleh pemerintah provinsi untuk direncanakan untuk di tahun ke depan itu samping rumah sakit Kemenkes, rumah sakit vertikal, kemudian ada fakultas kedokteran, kemudian fakultas kedokteran gigi yang tadi 20%, kemudian 9 nakes yang kurang itu kita akan jadikan Poltekkes Kemenkes yang ada di Papua Barat. Sementara ini Poltekkes Kemenkes ada di Sorong, maka di Papua Barat sudah ada 2 prodi, maka kita upayakan untuk tambah lagi 1 prodi. Yang ada sudah ada
akademi perawat, akademi kebidanan, dan mungkin nanti tambah lagi dengan prodi-prodi yang lain sehingga keterseimbangan atau gap yang tinggi yang untuk 9 nakes itu bisa terjawab. Kemudian yang lain adalah kita melihat tentang tadi puskesmas tadi, kemudian lain yang harus mendekatkan itu kita sudah siap dengan kartu Papua Barat Sehat untuk provinsi. Jadi dalam raker bupati itu sudah disepakati oleh 7 kabupaten yang ada dan bupati yang ada bagaimana sharing anggaran, karena dana otsus terbesar itu ada di kabupaten, ya kabupaten, sehingga bagaimana Papua Barat sudah hadir, maka diharapkan di masing-masing kabupaten ada fak-fak sehat, ada Kaimana sehat, ada Bintuni sehat, sehingga yang tadi bisa menjawab hal-hal yang tidak di-cover oleh BPJS yang tadi rujukan dari distrik. Ya kita lihat kalau saya dulu tugas di Babo, bagaimana kecamatan Babo pada saat itu dari Yakati, dari Idor, mereka mau ke puskesmas saja harus dengan perahu yang susah dan biaya yang banyak besar. Maka dengan adanya Bintuni sehat contohnya tadi, maka dari Yakati atau dari Idor ke puskesmas Babo atau mungkin ke rumah sakit Bintuni itu bisa di-cover. Ya, jadi masyarakat tidak terbebani. Berarti ini sudah jadi planning ya? Kita jadi planning. Jadi kita sudah sampaikan di himbauan dari raker bupati yang bulan Mei di gedung PKK itu sudah disampaikan bahwa yang sudah duluan adalah fak-fak dengan fak-fak sehat. Yang PKG-nya fak-fak sehat itu sudah menjaminkan di luar yang BPJS kemudian memberikan makanan bagi penunggu pasien. Nah, penunggu pasien itu 2 orang. Kemudian rujukan pasien dari kampung ke rumah sakit itu mereka juga bantu. Maka ini aja model-model ini nanti akan kita kembangkan, kita sampaikan ke masing-masing kabupaten, Kaimana, mungkin Bintuni dan lain semua untuk yang sudah ada rumah sakitnya, sehingga dari kampung ke puskesmas atau kampung ke rumah sakit kabupaten itu bisa dilayani dengan kabupaten sehatnya itu. Seperti itu. Untuk Papua Barat Sehat itu untuk bagaimana kita salah satu upaya yang kita lakukan adalah bagaimana kita membuat rumah sakit provinsi ini menjadi rumah sakit yang rujukan yang terbaik, yang sudah ada ini mudah-mudahan bisa di TPB pendidikan, kemudian bisa memberikan layanan-layanan tambahan, misalnya dengan cuci darah, hemodialisa, sehingga pasien-pasien yang memang sudah terdiagnosis sebagai pasien-pasien gagal ginjal itu bisa dicuci darah di Manokwari saja, tidak perlu keluar lagi. Itu yang sering terjadi, yang 80%, 90% rujukan semua keluar itu untuk cuci darah di luar. Ya, itu yang kita harap dari Papua Barat itu. Samping itu tadi ada memberikan makanan untuk penunggu pasien di rumah sakit provinsi, kemudian rujukan pasien keluar misalnya memang sudah tidak bisa ditangani di sini dan memang peralatan tidak ada di sini dan lain-lain, maka kita mungkin rujuk dengan indikasi yang ketat untuk bisa dilayani di luar. Ya, saya kira terus mungkin saya perlu tambah lagi. Jadi nanti saya kira kita dengan pendekatan spesifik, kemudian kita buat peta jalan, roadmapnya kita buat, ya kita sudah hampir banyak membuat bersama-sama dengan Bapeda dengan provinsi untuk kita buat roadmap untuk sampai 2030. Ya ada step-step yang kita akan buat, yang termasuk salah satunya tadi bagaimana kita jadikan rumah sakit Yosmar Anggi sebagai rumah sakit nanti yang jadi quick wins untuk di mock up jadi rumah sakit TPC. Saya kira itu Bu Nelly. Memang menarik sekali. Iya, baik Bapak Romanus nih. Siap. Bapak Romanus, bagaimana Pokja Papua Sehat bisa membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan juga tenaga medis nih? Baik ya, jadi memang kami dari Pokja Papua Sehat ini kami menginginkan agar tenaga kesehatan ini Dr. Alwan, terutama dokter spesialis, waktu saya ke fak-fak itu mereka sedikit mengeluh antara anak tiri dan anak kandung ini. Jadi yang spesialis yang ASN mereka bilang kami ini anak kandung, tapi perlakuan pemerintah ini sepertinya kami anak tiri. Yang tenaga kontrak dari spesialis kontrak itu justru honornya lebih tinggi dari mereka yang ASN, sehingga mereka mengeluh kira-kira bagaimana caranya. Kalau menurut kami BPTUKP ini kita harus ada peraturan gubernur sehingga mensamaratakan ini
insentif untuk tenaga dokter spesialis ini sama. Kalau menurut saya harus sama, sehingga kemanapun dia di kabupaten mana dia tidak menjadi bahan pikiran ataukah di segala tempat itu dia bisa bertugas saja. Dia tidak perlu sekarang ini kan Bintuni justru lebih honornya lebih besar. Itu 50 juta per bulan. Jadi rata-rata mereka lari ke sana. Hingga daerah lain ini rupanya jadi kosong. Nah, ini harus ada regulasi itu untuk kita samaratakan untuk insentif tenaga dokter spesialis ini. Jadi ini itu semacam rekomendasi yang kami buat untuk pemerintah daerah sehingga itu betul-betul pelayanan itu betul-betul ya untuk kesehatan masyarakat. Kemudian hal-hal lain yang kami dapatkan di lapangan itu soal tadi yang fak-fak itu dia bagus karena dia sudah melayani masyarakat dengan memakai, yang penting punya kartu penduduk fak-fak itu sudah dilayani gratis, tidak perlu ada rujukan lagi. Yang penting kartu itu ada dan sudah dilayani saja. Jadi ini yang kita harus contoh, kabupaten lain harus kita contohkan. Ini kita perlu lompatan, jadi gerak cepat itu yang penting. Kalau kita masih perlu rujukan itu menurut saya agak sulit, karena misalnya saya kasih contoh di orang Arfak yang turun berjualan di Pasar Bosi. Kalau dia sakit dilari ke provinsi, apakah dia harus kembali lagi ambil rujukan puskesmas di Anggi? Kan tidak bisa. Nah, ini yang kita hati-hati di sini. Beda di Jawa dan di Papua. Jadi semua itu rujukan itu perlu kita perbarui, seperti kita masuk dalam sistem kesehatan daerah tadi yang Dokter Felix kami sarankan itu kan begitu, supaya ini yang secara terlalu administratif itu kita hilangkan sehingga kita utamakan pelayanan dulu untuk kami. Berarti ini secara tidak langsung membantu mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat. Yang tepat. Tidak perlu ada dihalangi dengan segala macam itu. Karena kita ini memang regulasi itu kan, kita tidak salahkan BPJS, regulasinya berlaku nasional. Tapi kita ini daerah otonomi khusus, ya perlu kita punya sistem tersendiri untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Khusus orang asli Papua ini kasihan. Saya bilang begitu karena mereka ada di pesisir pantai, di gunung, di distrik, di kampung, itu sudah. Iya, baik. Dr. Felix? Ya. Dr. Felix, ini kita berbicara mengenai tantangan nih. Apa tantangan utama yang dihadapi tenaga medis dan fasilitas kesehatan di Papua Barat? Tadi juga dokter sempat menyinggung sebagian ya. Ya sebenarnya kalau saya lihat memang hari ini kita ini tadi saya harus kembali lagi bahwa kebijakan itu hampir semua baik adanya begitu. Tapi ada soal besar itu di tingkat implementasi. Jadi kalau kita bicara tuh kan itu enak itu semua didengar itu Bu Nelly, enak semua gitu. Nah, tapi soalnya tuh itu tereksekusi tidak gitu. Fakta di lapangan tuh jauh dari harapan gitu, begitu. Nah ini yang soal besar begitu. Nah kita bicara target itu untuk sasaran orang asli Papua saja, kita tidak punya data yang memilah sejauh mana sasaran itu kita berikan kepada orang asli Papua. Kita bicara Posyandu saja, yang datang itu bukan orang asli Papua loh. Yang datang di Posyandu itu sebagian besar bukan orang asli Papua, bahkan sampai di puskesmas, rumah sakit. Lah kalau kita dari BP3OKP ini kan kita bicara kebijakan otonomi khusus ini, gitu. Nah sasarannya adalah orang asli Papua, begitu. Nah hari ini tuh apa yang kita bicarakan pembangunan sampai pembangunan kesehatan ini itu sasarannya tidak dinikmati oleh orang asli Papua, termasuk tadi BPJS tadi, begitu. Nah, yang UHC itu kan cuma UHC BPJS saja begitu. Hanya untuk kepentingan BPJS. Tapi fakta di lapangan itu kan tidak seperti yang kita bicara UHC itu begitu. Nah, jadi ini harus menjadi perhatian kita serius begitu. Nah, kemudian berkaitan dengan tantangan tadi pertanyaan Bu Nelly itu. Ya, jadi memang hari ini itu ada perpres
peraturan Presiden 81 ya tahun 2005. Itu ada diberikan tunjangan khusus untuk dokter spesialis, subspesialis, dokter gigi spesialis dan dokter gigi subspesialis yang bertugas di daerah tertinggal, daerah pinggiran dan daerah perbatasan begitu. Nah, ini artinya itu menunjukkan bahwa memang distribusi tenaga kesehatan ini belum merata begitu. Sehingga ada perhatian berkaitan dengan tunjangan khusus bagi nakes, khususnya dokter spesialis yang bertugas di daerah pinggiran, perbatasan dan tetapi kan itu tidak serta-merta itu langsung jalan begitu. Lah dokter itu mau bertugas, dia kan butuh ada fasilitas rumah sakit, ada obat-obatan, ada sarana medis. Seorang dokter spesialis, misalnya saya sebagai dokter spesialis penyakit dalam, saya nggak bisa terus bekerja di puskesmas begitu. Kenapa? Karena puskesmas tidak siap mendukung saya untuk kompetensi saya itu begitu. Saya mau menerapkan kompetensi saya ada standar obat-obatnya, standar alat-alat medisnya begitu. Terus tim yang bekerja dengan saya begitu. Nah, sarana pendukung, laboratorium, kemudian radiologi dan lain sebagainya. Nah, sehingga itu menjadi satu tantangan tersendiri. Dokter itu mau bekerja di sana, tapi siap nggak mendukung? Nah, hari ini kan kita dari sisi kesejahteraan yang tadi Pak Romanus juga sampaikan bahwa memang harus ada regulasi dari gubernur, peraturan gubernur yang menjadi satu acuan, sehingga itu ada pemerataan yang insentif yang besarannya sama begitu, sehingga tidak mempengaruhi satu daerah itu akan kosong, tidak mau didatangi oleh dokter spesialis begitu, cari yang lebih besar gitu. Nah, ini juga ya dari sisi itu sudah, tetapi tidak serta-merta tadi dia dapat insentif dia bisa bekerja langsung, tidak, tapi didukung juga oleh sarana pendukung yang ada untuk dia bisa bekerja begitu. Nah, jadi hari ini memang sejujurnya kita dari Perpres yang ada, ya kebetulan Bu Nelly, saya kebetulan Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dan kebetulan juga saya kemarin tuh dalam kongres kita, organisasi saya dipilih jadi Wasekjen. Wasekjen pengurus pusat untuk Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Nah, ini kita sedang berjuang untuk satu regulasi dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi menindaklanjuti Perpres tadi itu, supaya bagaimana distribusi dokter spesialis itu bisa betul-betul jalan begitu. Nah, paling tidak ini menjadi satu tantangan sendiri untuk di daerah. Karena rata-rata tenaga medis ini kan lebih berkonsentrasi pada daerah kota begitu. Nah, kira-kira begitu. Baik, Pak Felix nih, mungkin langsung aja dari Pak Felix ya. Kita sudah tidak terasa bincang-bincang kita ini. Baik. Iya, kalau kita mau bicara ini kita perlu waktu yang lama ya. Nanti mungkin mudah-mudahan kita jumpa lagi di topik-topik lainnya yang bisa kita kaji lebih dalam lagi ya. Kita pertajam lagi. Iya, betul. Iya. Saya kira begini, ini sebagai satu kontrol sosial, jadi harus kita angkat masalah-masalah supaya mereka yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan, misalnya Dr. Alwan sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, perlu kita kritisi mereka, berikan masukan, input kepada mereka, begitu. Jadi perlu ini dialog-dialog interaktif seperti ini. Kita bukan mau menyalahkan siapa-siapa, tidak ada, tapi kita punya tanggung jawab bersama. Ada masalah, ada fakta, kita angkat supaya para penyelenggara pemerintahan ini tidak katakan kita perlu mengingatkan mereka begitu. Begitu. Dr. Felix, langsung closing statement dari Dr. Felix. Saya untuk mencapai Papua sehat itu kita perlu punya sistem kesehatan daerah sebagai satu rel yang semua stakeholder itu harus terlibat di dalam satu rel itu. Yang kita akan menuju sasarannya jelas, kita harus tentukan indikator-indikator Papua sehat itu apa saja. Dan strateginya kita harus punya sistem kesehatan daerah untuk mencapai Papua sehat itu.
Saya kira begitu, Ya. Bu Nelly. Baik, terima kasih Dokter Felix sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini ya, Dok. Siap. Ya, nanti Bu kami Nelly, akan terima kasih, Bu Sa. ya. Nanti kami akan mencoba topik yang lain lagi, nanti kami akan menghubungi dokter kembali. Terima kasih Dokter Felix, selamat beraktivitas. Terima kasih. Iya, Bu baik, Nelly. Dok. Ya. Salam, Dr. Iya. Awan. Ya, siap. Ya, siap, Dok. Ya. Selamat pagi. Ya. Baik, kita ke Dokter Alwan ini sebelum closing statement. Apa yang masih ingin Bapak sampaikan ini? Ya, kita tetap dengan kita punya langkah-langkah strategi yang kita harus lakukan. Masalah-masalah besar yang kita hadapi di depan, masalah HIV, TBC dan malaria ini merupakan masalah yang besar yang kita hadapi, yang harus kita hadapi. Maka upaya-upaya untuk eliminasi harus tetap kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, program pemeriksaan kesehatan gratis yang tadi disampaikan secara garis besar semua supaya bisa dilayani oleh semua pusat puskesmas, kemudian yang dengan puskesmas semua yang di kabupaten itu bisa cakupannya makin baik. Ya, selama tadi masih rendah sekali, kurang lebih baru sekitar 2-3% lah untuk seluruh Papua Barat ini, sehingga upaya-upaya dengan pemeriksaan gratis PKG HUT ulang tahun, kemudian PKG anak sekolah, kemudian PKG rentan itu harus kita kejar. Nah, itu. Terus yang ketiga, bagaimana untuk tadi masalah SDM kesehatan itu yang tadi kita bagaimana untuk mengejar untuk menghadirkan rumah sakit vertikal dan semua pusat pendidikan kesehatan yang ada di Papua Barat ini. Dan yang terakhir tetap sistem kesehatan nasional dan sistem kesehatan daerah kita akan padukan untuk bagaimana Papua Barat saat ini bisa hadir secara nyata di provinsi Papua Barat. Saya kira Berarti itu. ini harapan Bapak juga ya? Ya, itu saya kira ini yang harus PR kita besar untuk kita selesaikan ini semuanya. Siap. Ya. Iya, Bapak Romanus sebelum closing statement masih ada yang ingin disampaikan? Ya, baik, terima kasih Bu Nelly. Jadi memang kami dari BP3 UKP memang ini badan baru ya, baru dibentuk, tetapi sudah kami dalam kurun waktu berapa bulan ini kami sudah bekerja maksimal karena kami punya niat bahwa betul-betul pelayanan kesehatan itu menyentuh masyarakat. Itu yang penting. Yang kedua bahwa kalau ada slogan mari kita membangun dan hati, maka harus betul-betul tidak hanya sebatas slogan tapi implementasi yang tadi dokter kadang-kadang yang kita sampaikan bersama, kita inginkan bersama sebenarnya begitu, itu betul-betul kita lakukan. Jadi ya mudah-mudahan sebuah sistem pelayanan kesehatan daerah ini kalau bisa kita atas inisiatif kami, karena kita ingin ada lompatan-lompatan itu, maka sistem kesehatan daerah betul-betul kita bentuk dengan berapa poin yang menjadi pedoman bagi kita untuk melaksanakan betul-betul pelayanan di Papua Barat. Ya. Kira itu. Ada harapan untuk kita semua? Saya berharap supaya setiap pemerintah daerah, kemudian OPD terkait ataukah dana-dana yang sudah diluncurkan oleh pemerintah pusat dalam transfer ke daerah ini betul kita manfaatkan. Jangan kita salah gunakan, karena itu kita berdosa. Menurut saya ini kita sangat berdosa kalau kita salah manfaatkan. Di pemerintah daerah dari dana utus yang mungkin cuma sedikit, mari kita manfaatkan untuk kepentingan rakyat. Dana daka fisik betul, sebab di Fak-Fak sendiri saya melihat bahwa ada puskesmas dibangun tapi di pinggir jalan kalau kita dari bandara sampai kota itu ada satu puskesmas itu rumput tinggi, tidak ada kegiatan di situ. Jangan kan jauh Masabui saja kalau kita lewat ke sana tidak ada kegiatan itu. Jadi hanya sebatas dibangun, tapi dari itu yang hal-hal itu yang harus kita rubah supaya itu namanya percepatan pelayanan kesehatan, saya kira itu. Iya, baik, terima kasih Dr. Alwan dan juga Bapak Romanus, Dr. Felix. Terima kasih Bu Nelly. Yang sudah jadi narasumber kita yang hebat-hebat di pagi hari ini ya. Iya, dan informasinya sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Semoga percepatan pembangunan dan juga layanan kesehatan di Papua Barat semakin nyata ya, dan juga dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Terima kasih untuk mendengar ya yang sudah setia bersama kami untuk mendengarkan dialog interaktif untuk pagi ini. Saya Kornel Mansura pamit undur diri, tetap sehat dan terus bersama RRI ya. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih Pak. Yo, sama-sama Ibu Nelly. Selamat bertugas.